Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tiba pada tema baru, yaitu tema mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Imam Nawawi memulai bab ini dengan mengutip ayat Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayatnya 69. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu, surat Al-Hijr 99. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Al-Muzammil ayat 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal soleh zarrah sebesar zarrah, maka dia akan melihat balasannya, ya. Kemudian kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al-Muzammil ayat 20. Dan barang siap dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 215, ya. Inilah, ya, Imam Nawawi, ulama besar yang wafat dalam usia 43 tahun, asal kota Nawa di Syam, di Damaskus, Syam. Itu mulai bahasa tentang mujahadah. Hadis yang ke-95 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qalman adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa mataqarruba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarruba ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntum sam'ahu alladhi yasma'uhu bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'idzannah, ya. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah berfirman, yaitu dalam hadis kursi, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekati kepadaku dengan sesuatu, tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang amat kucintai daripada dengan melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya, ya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk mengambil, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, niscaya maka aku pasti memberinya, dan jika ia memohonkan perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Kelembutan Hati, bab tawadhu. Penjelasan kata al-waliyu, wali. Nyala. Diambil dari kata al-waliyu yang berarti dekat. Al-waliyu artinya dekat. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ia bertaqarrub kepadanya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya serta memperbanyak ibadah sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. An-nawafilu itu artinya amalan-amalan sunnah. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata nafilah. Nafilah jamaknya nawafil, yang menurut bahasa berarti tambahan, sedangkan yang dimaksud di sini adalah amalan tambahan sesudah amalan fardu, ya.
Ya batsyu biha, ia memegang dengannya, sedangkan akar makna al-batsyu, batsyu adalah menarik dengan keras. Kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Para peneliti berpendapat bahwa ini adalah kata kiasan tentang pertolongan Allah kepada hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah di atas dukungannya dan pengayomannya agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Mutiara hadis 1, 2, 3, 4. Bahaya memusuhi wali Allah baik dengan cara membenci maupun menyakiti mereka. Adapun berselisih dengan mereka di depan hakim untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan hal-hal yang masih tersembunyi, hal itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Para sahabat pernah berselisih pendapat di hadapan pengadilan, padahal mereka itu termasuk wali-wali istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Mengerjakan amalan-amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan sunnah, karena perintah mengerjakan amalan wajib itu sangat tegas. Adapun melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, baca Al-Quran sudah sholat wajib, itu dapat mendatangkan kecintaan, dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan menjadikannya termasuk bagian dari golongan wali-wali Allah. 3. Wajib menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, seperti inkarnasi pada suatu benda atau unifikasi wahdatul wujud dengan suatu benda, dan wajib pula menakwili setiap sifat yang mengesankan tasybih, keserupaan dengan sifat makhluk dengan makna yang pantas bagi zat Allah yang maha mulia, atau menyerahkan pengetahuan tentang maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mutiara hadis yang keempat dari hadis ini, apabila seorang hamba mengerjakan ibadah kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh hingga ia sampai pada kedudukan wali, maka Allah mengabulkan doanya selama permohonan dalam doa itu baik untuknya atau menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga berguna ya hadis Rasulullah, supaya menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semakin taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya.